Langkah kecil kejauhan, seperti embun meneteskan rembulan. Memang tidak mudah memulai rasa pada tirai yang rapuh dan lemah. Walau sudah ada lama di masa lalu, kita belum memahami arti sebuah cinta. Apa kabar? Di episode hari ketiga ini kita masih berada di atas kapal DLU yang lokasinya di atas Pulau Bali yang bersebelahan juga dengan Kalimantan ya. Cukup dekat dengan Pulau Bali, itu di sekitar Kabupaten Singaraja, Buleleng ya, sangat dekat sekali dari situ. Kita kurang lebih mungkin sekitar 8 jaman akan tiba di Lombok di Pulau Lembar. Oke teman-teman, lanjutan dari video pertama, hari ke-1 dan kedua, ini hari ketiga dapat kita share buat Anda semua. Semoga video ini berkenan dan memberi referensi buat Anda. Susah-susah dahulu bersenang-senang, kemudian balik baru lelah. Tapi intinya semalam puas banget tidur. Udah 2 hari nggak tidur, itu rasa nggak tidur. Sebelum berangkat nggak kurang tidur. Semalam dah tidur 12 terlentang. Tidurnya versi Turangga 2 lah ya lah. Ini ngorok 1 bro. Iya. Ngorok ya bro. Ngorok all the way. Emang keboh. Iya bohong. Jadi hari ini perkiraan kita landing di Pelabuhan Lembar, Lombok. Perkiraan sekitar jam 4. Kita landing lanjut nanti ke Kayangan, langsung nyebrang ke Sumbawa. Mudah-mudahan lancar perjalanan, sehat dan selamat. Mantap bro. Oke, Semangat bro. man. Jangan lompat. Amin bro. Situ Lihat laut di berenang bro. situ Jack Sparrow. Jack Sparrow. Titanic action. Ini posisi di mana kira-kira? Kurang lebih di atas Pulau Bali bro. Atas Pulau Bali. Makanya paling dekat sini Buleleng. Iya. Masih 8 jam lagi lah. 8 jalan lagi di Pelabuhan Lembar ya, Lombok. Lombok. Iya. Dari Lembar kita lanjut Kayangan ke Pototano, nyebrang lagi. Mantap. Tujuan Bima kalau bisa Sumbawa. Mantap. Mudiknya sampai Papua bro. Oh ya, jangan dulu lah. Jangan. Duitnya nggak ada masalahnya. Duit nggak ada, takut pulang dipecat bro. Iya makanya. Oke bro. Udah kayak leasing aja, kita touring juga pakai nyicil. Dicicil pelan-pelan. Cicil. Oke, Oke bro. siap. Lanjut bro. Lanjut. Perjalanan kita di atas kapal DLU cukup panjang ya, 20 jam dari Surabaya, Tanjung Perak hingga ke Pelabuhan Lembar di Lombok. Kondisi kapal dan laut di hari ini cukup tenang dan
nyaman lah buat kita ya. Kita masih bisa tidur, beristirahat dengan nyenyak, terus kemudian juga menikmati hiburan di kapal. Kebetulan ada panggung juga ya, ada penyanyi juga yang menghibur perjalanan malam di kapal DLU. Pokoknya prinsipnya semuanya nyaman dan tenang. Makanan juga tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mahal juga ya. Terus kemudian kita juga bisa beristirahat dengan nyaman dan tenang. Nah, ini kelihatan daerah Bali, ini daerah Gunung Agung ya. Kelihatan gunungnya. Ini sudah mau mendekati pelabuhan Lembar. Itu di arah Teluk, Teluk Lembar. Dia posisinya Teluk. Nah, ini udah terlihat jauh di depan sana. Ini sedang merapat menuju pelabuhan. Dalam cuaca memang agak sedikit gerimis. Tadi malam juga hujan, tapi untungnya ombaknya tidak keras, masih tenang dan bisa nyaman lah kita semua ya di dalam kapal. Aduh, Mualim ketinggalan. Balik lagi ke Surabaya, Mualim. Udah jadi mualaf ya, bro. Bahwa beberapa saat lagi KM Kirana juga segera merapat di pelabuhan Lembar Lombok. Dimohon kepada para pelanggan agar tetap berhati-hati dan tidak tergesa-gesa pada saat akan meninggalkan kapal sebelum kapal benar-benar merapat dengan sempurna. Periksa kembali barang-barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal maupun tertukar dengan milik orang lain. Dan bagi Anda para pengguna kendaraan truk golongan 45 dan 6 dimana untuk bersiap-siap dan perhatikan petunjuk serta aba-aba dari petugas kami yang berada di area geladak kendaraan sebelum menurunkan kendaraan Anda dari atas kapal demi kelancaran saat proses debarkasi. Akhirnya kami atas nama BP Dharma Lautan Utama, Nakoda dan segenap kru KM Kirana 7 mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelayanan kami berikan ada yang kurang berkenan di hati Anda sekalian. Kami juga mengucapkan selamat jalan, semoga selamat sampai di tempat tujuan dan sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Bisa. Lombok, bro. Ini kita udah sampai di pelabuhan Lembar. Kapal sedang akan merapat ke dermaga. Jadi kalau di sini tuh ada dua ya, Gilimas dengan Lembar. Kalau Gilimas itu khusus kapal penumpang saja. Kalau Lembar itu adalah kapal Roro yang penumpang dan kendaraan. Jadi ada Gilimas dan Lembar, itu bedanya. Dan memang kalau Lembar ini Gilimas maupun Lembar itu berada di Teluk ya. Jadi Teluk tenang sekali dia kelihatannya. Yang pertama ketemu memang Gilimas, kemudian baru masuk ke pelabuhan Lembar. Ini petugas kapal sedang mempersiapkan tali untuk kita bersandar ya di pelabuhan Lembar. Pada saat kita bersandar ini memang hujan udah turun, udah gerimis dan udah cukup lumayan deras juga, sehingga ketika kita keluar dari kapal itu kamera tidak bisa kita aktifkan ya, karena posisi baterai sedang diaktifkan, tidak bisa dicas lagi di motor dengan curah hujan yang cukup deras, sehingga hanya beberapa foto mungkin yang kita ambil hanya singkat-singkat saja. Setelah keluar dari pelabuhan ada tempat yang lebih teduh, akhirnya kita masang lagi kamera. Ini perjalanan kita dari Lembar menuju pelabuhan Kayangan, dari barat menuju ke timur ya. Kalau menyeberang ke Sumbawa harus dari pelabuhan Kayangan. Tapi sebelum nyampe ke sana kita makan dulu ayam taliwang di Jalan Ade Irma Suryani, Lombok ya. Taliwang Irama 3 namanya. Mantap juga di situ. Lumayan banyak makanan-makanan taliwang yang khas Lombok ya. Jadi kalau bulan Januari kita berangkat ke daerah Lombok, Sumbawa, Sumba, memang selalu diguyur hujan. Di dalam perjalanan ini pun kita turun dari kapal itu sudah hujan,
maka mau nggak mau kita berjalan di dalam kondisi hujan yang deras sampai kita di kota Mataram pun masih sedikit hujan. Sampai di Taliwang juga, di rumah makan Taliwang Irama 3 kita juga masih diguyur hujan. Tapi setelah dari makan di Taliwang ya kita cukup lumayan panjang karena kita tiba di pelabuhan Lembar ini sudah cukup sore ya. Kurang lebih kita turun dari kapal itu udah jam 5 kurang gitu. Sehingga ketika kita turun itu memang sudah agak cukup gelap. Nah, memang dilema juga ya untuk di bulan Januari seperti ini di musim hujan, dilema juga untuk mengadakan touring di daerah timur, dan anginnya lumayan kencang-kencang juga ya. Tapi namanya waktu sih nggak bisa ditentukan ya pada saat yang tepat gitu, tapi ya semua atas kemauan bersama lah. Ini kita tadi ada persimpangan, kebetulan salah satu teman kita salah jalur, akhirnya kita minta balik dulu untuk mengikuti jalan kembali lagi. Jadi kita menuju kota Mataram. Jadi kalau Anda pakai yang mungkin baru pertama kali ke Lombok juga tidak usah khawatir, karena dengan Google Map di sini petunjuknya tepat ya, sangat tepat ya, sesuai dengan arahan dari Google Map jalur-jalurnya. Nah, nanti kita akan ketemu Bundaran Gerung. Nah, Bundaran Gerung itu adalah suatu ikon juga ya di daerah Lombok Barat ini. Itu perpecahan ke jalan Mataram Gerung gitu. Itu bagus seperti jalan bypass begitu. Ini kita memang dari sini, dari turun kapal itu udah hujan terus, dan ini pun kamera terpaksa kita pakai menggunakan yang anti hujan namun tidak bisa ngecas, sehingga keterbatasan karena harus ganti baterai dalam posisi hujan deras. Sedangkan kita juga sudah dikejar waktu ya, karena kalau kita terlalu malam nanti di Kayangan itu ya repot juga ya, karena kita juga belum pesen penginapan. Karena penginapan kita sudah searching di Google, itu ada penginapan Nami Ahmad. Nah, penginapan Nami Ahmad tujuan kita. Jadi kita langsung on the spot aja ke sana. Apakah masih ada yang kosong atau tidak ya tergantung on the spotnya nanti ya. Karena kalau dihubungin langsung juga tidak ada respon dari penginapannya ya, kayak homestay tapi lebih mirip ke kos-kosan lah kalau ada di di Google ya. Jadi semua kita mengandalkan Google, referensi dari Google, dan mungkin juga bertanya kepada orang gitu, sehingga keakurasiannya lumayan. Jadi bagi teman-teman yang mau touring ke Lombok sampai Sumbawa nggak usah khawatir, ternyata sinyal di sana pun sudah bagus ya. Saya bawa 2 SIM card, satu yang Excel, satu lagi Simpati. Jadi dua-duanya kita pakai. Di mana kondisi Excel lebih kuat kita pakai Excel, di mana kondisi Simpati lebih kuat kita pakai Simpati. Jadi jangan khawatir dan jangan takut gitu. Dan kita bertanya pun di sini semua ramah-ramah, menjawab dengan jelas dan menunjukkan arah dengan jelas, dan mau menceritakan bahwa ini di daerah apa gitu. Jadi nggak usah khawatir. Di kapal pun kita ya berkenalan dengan banyak orang ya, dari berbagai daerah yang punya tujuan masing-masing ya. Kita ketemu di kapal seperti saudara aja ya, ngobrol, karena ini memang begitu ya. Jadi tidak ada perbedaan lah, tidak ada yang menghambat, semua ingin bercerita, semua ingin berkenalan gitu ya. Pintar-pintar kita lah ya dengan siapapun yang ada di daerah-daerah tertentu yang kita temui. Prinsipnya kita bawa diri kita dengan baik, dengan sopan ya. Oke teman-teman, ini masih dalam posisi kondisi hujan deras sekali. Kita masih mau menuju Mataram, ini kota Mataram, yang rencana kita akan ke jalan Ade Irma Suryani nomor 59, yaitu sebuah restoran ayam Taliwang. Nah,
Nama itunya Taliwang Irama 3 ya, di Jalan Ade Irma Suryani nomor 59. Tempatnya bersih, bagus, unik, ada rumah-rumah Lombok gitu ya. Makanannya juga enak. Jadi kalau teman-teman ingin cari tempat makan ya lumayan bagus gitu. Jadi perjalanan kita sebenarnya tidak terlalu panjang kalau dari Lembar menuju Pelabuhan Kayangan. Itu kurang lebih kalau perhitungan dari Google Maps itu 2,5 jam. Nah mungkin ditambah dengan jam istirahat, karena istirahat kita lumayan panjang ini, ada 1,5 jam makan karena kehujanan sih memang ya. Jadi karena kehujanan kita istirahatnya rada panjang, jam 1 ya, tambahan jam 1,5 jam lah. Jadi kita nyampe di Kayangan tuh lumayan malam gitu. Dan berdasarkan informasi dari teman-teman yang kita kenal ada di kapal, bahwa untuk perjalanan malam dari Lembar ke Kayangan pakailah jalur tengah. Nah jalur tengah ini Kota Mataram, terus ke Jalan Ade Irma Suryani, terus masuk ke arah Kayangan ya, ke arah Kayangan. Jadi tidak pakai jalur pantai selatan dari dari Praia, karena kalau malam katanya rawan di sana. Lebih baik ke jalur tengah. Kalau jalur tengah memang jalur lintas, jadi semua orang lewat situ. Jadi saran itulah yang kita pakai sehingga kita ngambil jalur tengah. Ini kita ada di Labuhan Lombok di SPBU. Kita istirahat tadi di sana, ganti baju juga ya, karena basah juga tuh, udah pakai raincoat, pakai jas hujan tapi tetap juga basah. Itulah resikonya karena terlalu lama kan, hujannya deras. Raincoat juga bisa nahan mungkin 1 jam berikutnya mungkin ya agak sedikit merembes gitu. Kalau udah kondisi seperti itu ya mau nggak mau cari tempat peristirahatan, ganti baju supaya tidak masuk angin, tidak sakit di dalam perjalanan. Selama perjalanan malam pun kita merasakan bahwa ketika ketemu di satu tempat ini, ngobrol sama orang-orang setempat sangat ramah dan memberikan semua informasi jalan yang mana yang aman, jalan yang mana yang tidak aman untuk jalur malam. Nah mereka mengatakan gunakanlah selalu jalan lintas. Jalan lintas itu memang jalan utama yang sering dilewati orang, dilewati kendaraan, dilewati oleh jalan distribusi, dilewati oleh penduduk gitu. Kalau jalan-jalan yang sifatnya bukan jalan lintas seperti jalur selatan, nah itu kalau malam diusahakan tidak lewat situ. Dikhawatirkan karena posisinya sepi, ada terjadi kebocoran ban atau apapun itu, susah untuk menemukan bengkel atau tukang tambal ban atau minta pertolongan orang karena sepi gitu. Tapi kalau di jalur lintas ini semua hidup, masih ada sampai malam pun ada 24 jam karena memang jalur yang dilewati oleh kendaraan distribusi yang mengirim barang dari Jawa sampai ke NTT sana ya, semua gitu. Oke guys, di jalan malam ini kita sekitar kurang lebih ini sudah jam 8 malam dan kondisinya masih ramai. Memang Lombok Timur ini lumayan ramai ya menuju ke arah Kayangan ini. Itu jadi benar-benar tempat yang tidak terganggu lah perjalanan kita selama malam hari. Usahakan juga untuk menggunakan lampu tapi jangan terlalu berlebihan karena saking ramainya, jangan sampai Anda itu menggunakan lampu yang luar biasa sehingga menyilaukan orang lain. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya yang mau ke Lombok, ke Sumbawa, karena mereka semua tuh memberikan, masyarakat di sini benar welcome, memberikan semua informasi baik jalur maupun kondisi keadaan, mana yang tidak boleh dilewati malam, mana yang boleh dilewati, sehingga kita dalam menjalankan touring ini telah mendapat
informasi dan saran dari warga setempat gitu. Jadi kalau dengan kondisi seperti ini kan lebih enak lah ya buat kita. Kalau bagi saya sih memang ramah sekali. Beberapa kali saya mencari bertanya kepada beberapa orang baik di kapal maupun lagi istirahat, lagi kita berhenti, kita bertanya kepada orang. Kita pertanyaannya sama ya, tempat kalau begini jalan ini malam lewati bagaimana, kalau mau ke sana sebaiknya lewat jalur mana. Semuanya menjawab memberikan jalan yang saran yang terbaik, dan rata-rata memang menyarankan ke jalur lintas gitu, supaya kita lebih nyaman, lebih tenang, dan kondisi jalannya ramai. Jadi jangan kita maunya sendiri ya, jadi harus bertanya terus. Walaupun kita sudah dapat baca di Google, ada referensi dari YouTube, mungkin dari YouTube teman-teman, tapi tetap kita harus bertanya kondisi per hari kita berangkat. Biasakanlah ketika kita beristirahat untuk komunikasi dengan warga setempat, dengan anak-anak setempat. Contoh tadi kita di pom bensin juga ketika ngobrol ya, akhirnya ngobrol dengan anak-anak muda di setempat, mereka kasih tahu. Bahkan rencana kita nanti mau ke Rinjani, nanti setelah pulang dari Sumbawa kita ada rencana mau ke Rinjani, sudah mendapat gambaran di awal nih sekarang. Mungkin nanti pada saat arah baliknya kita akan bertanya lagi mau menuju ke Rinjani. Pokoknya referensi-referensi seperti itu ya harus kita tanya ya. Terus kita juga bisa bertanya tentang kondisi laut, kondisi kapal, jadwal kapal sama mereka. Rata-rata mereka paham karena udah sering bolak-balik dari nyebrang dari Lombok nih, dari Pelabuhan Kayangan ke Pelabuhan Pototano. Jadi kalau dari Lombok Timur untuk nyebrang ke Sumbawa itu melalui Pelabuhan Kayangan dan mendarat di Pelabuhan Pototano Sumbawa. Itu yang kita dapat, dan setiap jam itu ada. Jadi kalau lagi dari Sumbawa dari Lombok ke timur nih, Pelabuhan Kayangan menuju Pototano itu setiap jam ada. Nah, belinya di tiket-tiket yang seperti ini, di pinggir-pinggir jalan tuh ada, itu resmi. Jadi jangan khawatir, itu tidak akan nipu karena sesuai dengan yang berlaku di pelabuhan. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena saya sudah ketika waktu mau ke Pototano ini, mau nyebrang ke Kayangan, sudah bertanya kepada Disub yang kebetulan juga ada di pintu gerbang situ. Mereka menyarankan untuk membeli ke loket-loket yang ada di pinggir jalan. Oke teman-teman, tadi sempat kita muter balik karena kelewat jalan tempat kita menginap nih, yang akan kita tuju, yaitu penginapan Nami Ahmad ya. Nah, ini jalannya, dia agak masuk ke dalam. Ini posisinya di daerah Pelabuhan Kayangan, daerah Kayangan kalau dibilang. Oke, ini sebentar lagi Google Map menunjukkan bahwa sebentar lagi kita akan nyampe, dan kita nyampe di penginapan. Ini kita on the spot ya, di Nami Ahmad on the spot, karena di telepon juga tidak diangkat-angkat. Semoga ada tempat buat kita. Dan ternyata si penjaganya mengatakan bahwa ada 3 kamar masih kosong, sehingga kita butuh 2 kamar ini. Ini tempatnya penginapannya rapih, bersih, nyaman gitu. Parkir motor juga aman karena bisa di depan kamar. Kamarnya pun bagus ya, nyaman lah. Untuk pemotor seperti kita ini, wah ini tempatnya luar biasa gitu ya, ideal banget lah. Pakai AC lagi, kamar mandinya juga luas, bersih, airnya juga banyak ya. Terus terasnya juga ada, bisa ngerokok di depan bagi yang perokok. Nah, kita sih nyari tempat-tempat seperti ini untuk pemotor ya, karena kita ingin tetap berada di samping motor. Itulah jiwa pemotor. Oke teman-teman, sebentar lagi mungkin kami akan istirahat ya, sesuai dengan fotonya. Ini bro, penginapan Nami Ahmad di Pelabuhan Kayangan. Jadi kalau Anda
teman-teman nih mau nginep, mau nyebrang ke Sumbawa, nah, nginep di sini on the spot ya. Di Google ada namanya, cuman harus apa namanya, ada 2 nomor, dihubungin dua-duanya. Tempatnya bagus, bersih, di pinggir pantai. Ini sebenarnya kos-kosan, tapi kalau lagi kosong diizinkan untuk penginapan ya. Oke guys, sampai ketemu, lanjut gas Sumbawa besok pagi.